Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Mari malam hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, amin. Kita mau buka hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Malam hari Tuhan, kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan yang selalu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau buka hati untuk menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ajar setiap kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan korban yang harum, korban yang kudus, korban yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersukacita hanya di dalam Tuhan. Yang bersukacita bersama-sama kita berkata, amin. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan, ayo. Yeah. Pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku, dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi, bersama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bersama-sama, haleluya. Kami mau bersukacita hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku, dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi, bersama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bersama-sama bertepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pernah berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami. Bersama, kesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Mari bersama-sama angkat tinggi-tinggi kedua tangan-Mu Bapak Ibu. Haleluya. Tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang perkasa, besar, amin, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Lagi sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu
kasih Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sama-sama katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Amin.
segenap hatimu angkat pujian ini Bapak Ibu, katakan. Sebab Engkau yang katakan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kudus. Thank you Lord, thank you Jesus. Darah tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selama, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selama, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau ya Tuhan, ya Ramaseh. Mari angkat pujian, angkat penyembahanmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan malam hari ini. Mari alami perjumpaan pribadi dengan Yesus malam hari ini. Pergunakan kesempatanmu yang ada untuk kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh mengalami hadiratnya, untuk kita sungguh-sungguh mengalami jamahannya, untuk kita sungguh-sungguh mengalami lawatannya. Inaralamase, kayaralamo, iyaralamase. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima segala pujian, terima segala kejayaan, terima segala penghormatan. Inaralamaralamamo, iyaralamaralamamo. Ya Roh Kudus, datang dan urapi kami, datang dan jamah setiap hati kami ya Tuhan. Ya Ralamaralabase, ya Ralamar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 . Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Tuhan yang hidup. Kabar kesudahan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya mari saat ini buka hatimu, terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Dia Yesus, Dia hidup. Masih karalama, Dia ralama, Dia ralama, si karalama. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalir di tempat
Urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biar malam hari ini hanya Yesus yang kami senangkan. Malam hari ini hanya Yesus yang kami tinggikan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Yesus. Mari sungguh-sungguh berdoa. Mari alami perjumpaan pribadi malam hari ini. Oh, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Yesus yang beri kekuatan, yang beri semangat yang baru, yang beri sukacita dalam hidup kami. Oh Tuhan, ya dalam base karala balala 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 di dalam balala basi karala balala 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 balala. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang layak, hanya Yesus yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamat. Saya rindu jemaat saja katakan Kau yang layak Tuhan. Kau yang, biarlah pujian ini keluar dari hatimu yang paling dalam kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan Yesus yang layak terima segala pujian, segala penghormatan. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah sampai selama-lamanya. Oh yes Lord Jesus. Dalam roh dan kebenaran, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk
Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang saat ini karena kami perlu Tuhan. Amin, amin. Kami perlu tuntunan Tuhan. Perkataanmu adalah sesuatu yang menguatkan, Amin. yang memberi kami penghiburan, Amin, amin. bahkan meluruskan jalan kami jika memang salah. Amin. Tuhan, kami percaya malam ini kami pasti diberkati oleh Amin. Tuhan. Diberi kekuatan sehingga kami menjadi gereja yang kuat, Yes. bukan gereja yang lemah. Tuhan, terima kasih. Siapapun yang hadir, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah ini di media sosial dimanapun, Tuhan, urapi. Amin, amin. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar. Yes, amin. Supaya firman ini menjadi benih Yes. yang dapat bertumbuh dengan baik. Yes. Sehingga kami bertumbuh ke arah yang benar. Amin. Menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Yes, amin. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya menyapa Bapak Ibu yang mungkin melihat tayangan ibadah ini di YouTube. Shalom, saya percaya hari ini kita rindu supaya kita ini menjadi pribadi yang benar. Amin. Bapak Ibu, kondisi hari-hari ini bisa dikategorikan ya memang bisa dibilang lebih baik dari hari-hari kemarin. Tetapi yang namanya di bumi itu tetap ada pergumulan. Ya, kesusahan, bahkan mungkin sesuatu yang menekan jiwa kita pasti akan terjadi karena firman katakan hidup ini adalah pergumulan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus persekutuan doa. Untuk pertama kalinya saya melayani di persekutuan doa ini, tetapi wajah-wajah yang saya lihat sepertinya sudah beberapa kali saya lihat ya, saya kenal Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita simak. Waktu saya membaca firman Tuhan, jadi waktu saya melihat kondisi hari-hari ini ya, ditambah lagi ada banyak sekali masukan-masukan yang tanda kutip kelihatannya itu baik. Tapi saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, apapun itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Manusia boleh berbicara, manusia boleh mengatakan atas nama Tuhan sekalipun, tetapi firman itulah yang menjadi pegangan kita. Sebab bagaimanapun manusia itu ya bisa salah. Betul ya Bapak Ibu ya. Ayo saudara, sama-sama kita akan mempelajari dan betul-betul menggali firman Tuhan ini dengan sopan. Saya selalu katakan kalau baca Alkitab, kalau belajar firman harus sopan ya. Sopan di sini artinya apa? Jangan menafsir dengan sesuka hati kita. Jangan kita mengandalkan kepintaran kita ya, tapi kita harus mengandalkan apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan. Mari sama-sama kita simak Bapak Ibu Saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu melihat di dalam suratan 1 Petrus pasal 2. Jarang sekali atau mungkin Bapak Ibu saudara yang terbiasa di karismatik itu jarang ya membaca Alkitab dalam satu perikop panjang sekali. Tapi Bapak Ibu, saya mendidik sidang jemaat untuk baca Alkitab. Kadang-kadang belum tentu dibaca di rumah itu mengerti ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk coba perhatikan. Jadi hari ini apapun yang terjadi Bapak Ibu, mari kita pegang firman. Saudara, saya percaya firman ini
katakan, bahkan ketika mulut manusia ingin mengotak-ngatik tentang segala kehidupan ini, firman itu dapat meluruskan. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Ini judulnya peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Siapa di sini yang anak Tuhan? Amin. Jadi anak Tuhan harus seperti apa yang Tuhan mau. Ya, kita sama-sama lihat mulai dari ayat 11. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu. Ini nasihat ya Bapak Ibu firman ini. Supaya sebagai pendatang dan perantau. Maaf, saya jelaskan dulu. Pendatang dan perantau itu memang dipakai oleh beberapa rasul pengikut Tuhan. Karena rasul-rasul ini juga mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Bapak Ibu, setiap kita orang percaya kita ini ahli waris kerajaan surga. Amin. Jadi di bumi ini kita kayak numpang. Kita ini kayak perantau. Makanya para rasul selalu menyebut orang-orang percaya itu adalah perantau atau pendatang. Mari simak baik-baik. Supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari apa Bapak Ibu? Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu, kita masih hidup di dalam daging, betul? Yang namanya kebutuhan, yang namanya emosi, yang namanya segala hal itu masih ya kita alami. Tapi firman Tuhan bilang begini, jauhkan diri kita dari setiap keinginan daging. Nah, keinginan daging di sini Bapak Ibu ini berbicara tentang dosa. Segala sikap tingkah laku kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya baca dulu ya, Bapak Ibu perhatikan. Milikilah ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini maksudnya di tengah orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Lalu dikatakan begini, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kenapa kok dibilang durjana? Karena Bapak Ibu, Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus itu pada zaman itu dinilai sebagai sekte ya. Jadi wah ini ajaran baru ini. Makanya pengajaran Tuhan Yesus cukup ditentang saudara ya oleh para imam. Karena itu tidak cocok dengan apa yang diajarkan ya. Kalau hukum Taurat itu pengajarannya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah ya kok pengajarannya Tuhan Yesus sampai musuh itu harus diampuni, dikasihi, didoakan, diberkati. Itu tidak masuk logika. Sebab itu pengajaran Tuhan Yesus dan semua sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu dinilai oleh orang-orang saat itu, ini pengajaran sesat. Siapa ini? Makanya Rasul kasih tahu. Supaya kita di tengah-tengah orang yang tidak ngerti ajaran Tuhan Yesus, firman katakan supaya hidup saya dengan saudara itu baik. Amin. Tolong bantu saya berkhotbah, bilang kanan kiri, ojo jadi orang jahat, bilang gitu saudara ya. Harus jadi orang baik. Mereka akan lihat saudara kita difitnah, kita dibilang mungkin sesat, kita dibilang begini begitu. Tapi kalau perbuatan saudara ini tidak menjadi batu sandungan, saya percaya Tuhan akan bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ini perhatikan, ini Alkitab yang catat. Saudara lihat lagi ayat selanjutnya. Lalu dikatakan begini, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Wow, apa itu lembaga manusia? Ini bicara tentang pemerintah ayat 13 ya.
dan dikatakan baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Hukum di dunia ini tetap tujuannya itu Bapak Ibu menghukum yang jahat dan memberikan reward kepada yang baik. Kalau Bapak Ibu, tapi Bu Vera enggak tahu hukum yang ada itu yang benar dijebloskan ke penjara. Itu bukan karena hukumnya tapi karena manusianya. Karena ada aturannya Bapak Ibu. Ya, lalu sudah dikatakan di sini sebab inilah kehendak siapa? Allah. Pemerintah, para pemimpin ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Ini loh Alkitab. Saudara, kita kan hanya berdoa saat ada pemilihan presiden ya. Saat ada hal-hal yang akan dibaharui di negara ini, kita semua gereja Tuhan berdoa. Betul? Jadi kalau kita berdoa, Bapak Ibu harus percaya kalau Tuhan campur tangan. Mari kita simak baik-baik Bapak Ibu. Dan dengan begitu jelas ayat 17. Sama-sama kita baca ayat 17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Siapa Bapak Ibu di tengah kondisi yang tidak baik, saudara masih mau ditolong Tuhan? Amin. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, coba Bapak Ibu dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Saya, Bapak Ibu, meskipun saya hamba Tuhan, saya manusia. Artinya apa Bu Vera? Saya bisa juga saya mengalami kesulitan, bisa. Apakah hanya jemaat yang mengalami hal-hal yang tidak enak? Loh, hamba Tuhan, pendeta itu tambah lebih. Pelayan-pelayan Tuhan Bapak Ibu, ini prosesnya lebih berat. Kenapa? Karena setan tidak suka. Yang diserang itu malahan para pemimpinnya dulu. Maka Bapak Ibu, kenapa saudara kita perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan? Saudara jangan main tunjuk, jangan wah ini begini. Doakan. Kenapa? Karena mereka bukan hanya perang di dalam daging, tetapi mereka perang secara roh mereka. Tanpa mereka sadari. Orang udah bilang, udah karakternya kayak begitu Bu Vera, memang kayak orangnya kayak begitu. Tapi bagaimanapun juga ada kerja si iblis di belakangnya. Semua kita ini manusia. Yang manusia katakan amin. Saya manusia, Bapak Ibu manusia. Kita waktu berhadapan dengan kondisi itu bisa saja Bapak Ibu kita mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak mengenakan secara hati. Tetapi saudara harus mengerti firman ini akan membuat kita menjadi kuat. Amin. Dan jangan sampai kita salah di dalam mengambil tindakan. Mari kita simak. Kalau Bapak Ibu mau ditolong Tuhan. Kalau saudara malam ini bilang, Tuhan tolong rumah tanggaku, tolong ekonomiku, tolong Tuhan ini anak-anak cucuku Tuhan tolong. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang berdoa bergumul untuk pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan pasti tidak pernah menyimpang dari firman-Nya. Tuhan itu cara kerja dengan ucapannya itu sinkron Bapak Ibu. Dan Tuhan itu tidak pernah pelin-pelan. Sorry, Alkitab dari dulu, sekarang dan selamanya tidak akan pernah berubah. Sampai ada satu orang menambah satu ayat, mengurangi satu ayat, itu Alkitab katakan akan berhadapan dengan Allah. Amin. Jadi jangan kita mulai berpikir, aduh benar gak ini ya? Wah tapi yang ngomongnya ini orang yang bisa dipercaya. Bapak Ibu, saudara, saya selalu ajarin jemaat. Kenapa saya kalau di gereja lokal ya, dengan sidang jemaat yang tiap hari, tiap minggu saya layani.
Saya adalah seorang wakil gembala, tapi saya juga seorang pembicara. Kalau saya keluar dari gereja lokal melayani kebenaran firman Tuhan, saya tidak kenal saudara. Tapi kalau saya di gereja lokal, saya akan mengenal siapa jemaat yang saya layani. Saudara bayangkan, saya selalu ajarkan sidang jemaat, kalau sungguh-sungguh ingin mendengar, kalau seperti itu di luar dari ayat firman, kalau perkataan hamba Tuhan itu sebuah nasihat yang hanya berbicara atas apa yang dia pahami, maka Bapak Ibu harus mengenal orang tersebut, hamba Tuhan tersebut dengan baik. Amin. Karena tidak mungkin pengajaran yang sehat itu keluar dari hidup yang jahat. Yang setuju katakan amin. Biarpun mungkin dia atas nama Tuhan, tapi Bapak Ibu jadilah jemaat yang pintar, jemaat yang bijak. Amin. Jangan jadi gereja Tuhan yang maaf, Alkitab katakan bodoh. Jadilah bijak. Meskipun saudara bukan lulusan teologi, meskipun saudara mungkin tidak terlalu mahir di dalam mengungkap ayat, tapi Bapak Ibu ada Roh Kudus di hati saudara. Saudara bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di hari ini, mari kita perhatikan perintah Tuhan. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, apa perintah Tuhan di tengah kondisi yang sulit? Ini Rasul Petrus waktu berbicara, berkhotbah di jemaat di mana Tuhan percayakan Rasul Petrus memberitakan firman, itu kondisinya lagi tidak baik Bapak Ibu. Jadi gereja Tuhan itu banyak ancaman. Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh gereja Tuhan pada saat Rasul Petrus ini memberitakan ayat ini. Makanya kenapa Rasul Petrus berbicara dengan begitu jelas. Mungkin mereka tuh bingung, waduh bingung ini, bingung itu. Sampai Rasul Petrus bilang seperti, coba perhatikan ayatnya jelas sekali ya. Di ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam bahasa Gerika, di dalam bahasa asli, itu Rasul Petrus ngomongnya itu ada tekanan. Jadi artinya Rasul Petrus sedang bilang, aku nasihati kamu. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak mengerti akan kebenaran. Pertama, ketika saya membaca satu perikop ini, 3 hal yang saya simak Bapak Ibu. Dan saya coba untuk mempraktekannya. Saudara, 3 ini saya praktekkan. Waktu saya mempraktekkan ketiga hal ini, apa yang terjadi? Ya, saya datang dengan suami. Membangun rumah tangga, apakah gampang? Dijawab Bapak Ibu, gampang? Gampang susah ya? Gampang kalau lagi senengnya. Ya, kalau lagi berduaan gampang, tapi pas harus beli ini, beli itu, harus ada ini, harus ada itu, mulai deh. Saudara, saya juga hamba Tuhan, juga manusia. Tapi ketika saya coba untuk mempraktekkan firman, mungkin suami saya bisa menyetujui bahwa dalam perjalanan rumah tangga kami tetap ada pertolongan Tuhan. Kami tidak pernah sampai meminta-minta. Ya, saya dengan suami pernah mengalami satu kondisi di mana Tuhan izinkan ketika orang tua kami sakit. Sakitnya orang tua kami itu saya dengan suami saya harus betul-betul berjuang Bapak Ibu. Saya enggak pernah cerita di depan jemaat selama kejadian itu. Ya, itu sudah tahun berapa ya Pak ya? Udah lama sekali ya. Nah, selama itu saya masih khotbah loh Bapak Ibu. Pagi sampai siang karena belum pandemi ya, agenda saya cukup padat. Pagi sampai sore saya masih berkhotbah, malam saya jaga di rumah sakit. Saudara, subuh saya udah persiapan lagi. Saya masih ingat ketika papa mertua saya itu meninggalnya di hari Minggu. Waktu itu saya mau khotbah dan jadwal khotbah saya 5 kali Bapak Ibu. Lalu Sabtu malam itu saya sudah bawa pakaian, sudah siap. Saya bilang gini, enggak,
Biar saya mau khotbah saya tetap jaga papa karena saya berpikir mama mertua saya juga sudah usia. Kalau beliau yang jaga, nah saudara ini yang sehat bisa jadi sakit. Lalu suami saya anak pertama dan saya sebagai mantu, saya juga harus berpikir saudara. Akhirnya saya persiapkan. Lalu papa mertua saya bilang, Per, kamu pulang mau tidur kamu besok mau khotbah. Saya sudah bilang, enggak perlu Pak, ini dingin, kamarnya dingin karena di Siloam ya Bapak Ibu. Saya bilang dingin Pak kamarnya, mama itu enggak kuat AC, nanti kasihan Pak, enggak apa-apa. Terus papa saya agak sedikit ya kondisinya udah mulai agak enak, sehat. Ya, jadi saudara, kematian itu tidak dilihat sakit atau sehat. Ya, Bapak Ibu, saya udah nggak berpikir macam-macam. Papa cuma bilang, pulang, oh sudah pulang biar mama. Saya mengerti, mungkin itu adalah sesuatu yang baik. Jadi papa saya menghembuskan napas di samping istri terkasih. Saudara, meskipun hati saya menjerit ya, tapi saya bersyukur. Karena apa? Karena apapun yang terjadi, Tuhan itu yang memberi kita kekuatan. Lalu bagaimana supaya kita kuat? Ya ini, dengar-dengeran sama firman Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama, firman Tuhan katakan ketika kita menghadapi kondisi yang sulit, ingat, jauhi dosa. Amin. Tadi sudah dibaca ya ayatnya. Jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Udah banyak masalah, udah Bapak Ibu lagi dalam kepepet, saudara lagi betul-betul dalam kondisi perlu Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Jangan berdosa. Saudara, ada orang bilang begini, Bu Vera saya tidak berdosa, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, dia sebutkan semua. Lalu saya entah bagaimana Roh Kudus beri saya kepekaan. Saya bilang kepada ibu ini, Ibu, dosa yang kita lakukan yang paling jahat di mata Tuhan itu yang berkaitan dengan ini loh Bu, hati. Kalau ibu ndak mencuri, ndak membunuh, ndak berzina, itu kan kelihatan Bu. Tapi kadang-kadang ada dosa yang ndak bisa kelihatan tuh di sini Bu. Makanya kenapa Tuhan katakan jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada satu hamba Tuhan saya senang sekali, beliau mengatakan begini, masalah yang paling pelik, masalah yang paling berat yang dihadapi oleh manusia cuma satu. Bukan masalah duit, bukan masalah penyakit, bukan masalah rumah tangga, tapi masalahnya ketika dia mulai jauh dari Tuhan. Itu masalah terberat. Amin. Waktu Bapak Ibu berdoa, Tuhan gak jawab, itu masalah Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu sudah gak ada gairah lagi baca Alkitab, gak ada gairah lagi berdoa, gak ada semangat lagi untuk beribadah, semuanya santai, semuanya aman-aman. Saya mau bilang sama saudara, hati-hati. Saudara, hari ini kalau saudara mau ditolong Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Hal yang kedua, kalau kita pelajari dari ayat yang kita baca malam ini. Saudara, di sini dikatakan, lihat ayat 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 12, firman Tuhan kata begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Coba perhatikan Bapak Ibu, kata milikilah hidup. Ya, ini maksudnya apa? Jangan diterjemahkan milikilah hidup yang baik ini saudara cuman menafsir, oh beribadahlah yang baik. Saudara harus kalau di gereja, waduh kita itu harus kelihatannya itu baik sekali. Saudara, dalam bahasa asli kata hidup, memiliki hidup di sini ditulis dengan anastrope. Anastrope itu menunjuk kepada tingkah laku kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, apa sih maksudnya ayat ini? Milikilah cara hidup yang baik. Ini artinya kalau saudara mau ditolong Tuhan, tolong
memperhatikan sikap hidup kita sehari-hari. Amin. Di kantor, di pasar, di toko, di kerjaan. Saudara, ingat, mata Tuhan itu melihat. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah bohong. Kalau Tuhan bilang, aku memberkati orang benar, pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau Tuhan katakan, kalau engkau setia, engkau akan mendapat kepercayaan. Saya yakin itu pasti terjadi. Itu adalah perkataan firman. Ketika Tuhan Yesus betul-betul mendidik murid-muridnya. Satu kali Petrus itu melihat Tuhan Yesus, murid-murid ketakutan di tengah badai. Yesus datang malahan dinilai hantu. Petrus gak ngerti, gak sadar. Tapi ketika Petrus sudah kepepet nih, gelombang badai udah gak karu-karuan. Yesus katakan, sini. Secara logika udah gak mungkin. Saudara, tapi perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus dididik oleh Tuhan Yesus. Dididik apa? Supaya mereka memiliki satu sikap hati yang benar. Amin. Karena dengan sikap hati yang benar itu akan melahirkan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Saudara, ada banyak orang bilang gini, sulit Bu Vera jadi orang baik di zaman kayak begini. Sulit Bu, coba Ibu buka toko, coba Bu Vera kerja di kantor. Aduh Bu, jadi orang sabar, jadi orang yang jaga hati. Sulit loh Bu. Saya mau bilang sama saudara, apa saya juga gak sulit hadapi jemaat? Saudara berpikir bahwa di dunia sekuler itu sangat-sangat sulit. Pak Bu, lebih sulit di dunia rohani. Saudara mengerti, kami hamba-hamba Tuhan harus dan wajib melakukan apa yang Tuhan minta. Bayangin saudara, hamba Tuhan itu harus dikenal dengan sabar. Amin. Iya, kalau yang dipimpin cuma 10-20 orang Bapak Ibu. Coba saudara punya anak 2 atau 3. Apa 2 anak saudara itu sama keinginannya? Saudara, menjadi seorang pemimpin rohani itu tidak gampang. Makanya saudara, saya ini ya, saya cuman beberapa kali ditanya, Bu Vera jadi gembala sidang. Bukan saya apa-apa saudara, karena gembala sidang saya itu mengayomi jemaat di Sidoarjo itu bukan jemaat yang sedikit. Saya dampingi beliau bukan 2-3 tahun, sudah 23 tahun. Saya mengerti bagaimana beliau itu dari mulai pertama kali jadi gembala saudara. Di mana beliau betul-betul menghadapi banyak kesulitan. Dan saya menjadi pendoa buat mereka. Saya dampingi gembala saya. Bayangkan Bapak Ibu, saya bilang begini, saya jadi gembala. Ya maaf saudara, jemaat di gereja lokal itu yang deket jeda sampai saya banyak. Saya nggak bisa pikirkan saudara, karena gembala saya juga manusia. Amin. Pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Saya juga manusia. Saudara, ketika kita semua menjalani hidup dengan sikap yang benar, maka saya percaya pertolongan Tuhan akan nyata bagi kita. Di tengah masa pandemi seperti ini, saya bersyukur dengan gembala saya, meskipun saudara ratusan umat yang terkena virus, lalu waktu yang meninggal jumlahnya cukup banyak. Bapak Ibu, dari ribuan umat yang kami gembalakan saudara, itu yang tetap aktif beribadah, kalau 50% udah bagus, hanya 30% yang hadir Bapak Ibu. Lalu yang lainnya banyak alasannya. Lalu bagaimana kami memantau mereka? Kami berdoa, tapi kami harus pantau saudara, ribuan bukan ratusan. Dan saya bersyukur sekali bersama dengan gembala dan seluruh tim penggembalaan,
Kami bersatu, kami jaga hati kami. Sebab itu saudara, apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan tetap nyata. Kami mendengar kesaksian demi kesaksian di mana jemaat mulai ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu, ayo miliki sikap yang benar. Amin. Jadi kita tidak boleh berdosa, tapi kita juga harus dilihat oleh dunia bahwa perbuatan kita baik. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, ini penting ya Bapak Ibu, tolong diingat dan diperhatikan baik-baik. Saya berharap tidak ada yang tersinggung, tapi bagaimanapun juga firman harus diberitakan. 2 Petrus 2 ayat 13 dikatakan begini, tunduklah karena Allah. Tunduk kepada siapa? Sudah lihat? Kepada semua apa? Lembaga manusia. Apa itu lembaga manusia? Pemerintah. Bapak Ibu, sekali lagi, kebetulan ini ditayangkan di YouTube. Saya rindu seluruh umat baca Alkitab baik-baik. Tuhan tidak pernah mendidik saya dengan saudara untuk menjadi pemberontak. Amin. Jadilah masyarakat yang baik. Kalau ada orang atas nama Tuhan lalu mulai merancangkan sesuatu yang tidak baik, bahkan menjelek-jelekan aparat pemerintah. Bapak Ibu dengar, Tuhan tidak pernah mendidik kita untuk menjadi jahat. Amin. Dan kalau saudara merasa, ini lagi viral loh, semua orang dengar, berita yang harus saudara pegang harus dari orang yang saudara kenal. Kenali orang itu dengan baik. Dan saya percaya waktu saudara nurut kepada aparat, saya jamin Tuhan akan bekerja sama dengan saudara. Ya, bilang kanan kiri, ojo takut divaksin. Bilang gitu saudara. Bingung. Pak, Bu, yang divaksin itu tentunya juga tidak gegabah. Ya, pemerintah pasti akan memperhatikan yang betul-betul sehat yang bisa divaksin. Kalau Bapak Ibu tidak bisa divaksin karena memang ada sesuatu hal, tidak masalah. Tetap Bapak Ibu nurut kepada Tuhan. Karena memang tidak melanggar. Pemerintah juga tidak sewenang-wenang. Ya, saya percaya Bapak Ibu, saya ini yakin kepada Tuhan. Tak perlu kita khawatir, tidak perlu kita ini takut. Apa yang kita takutkan? Ada orang bilang gini, Bu Vera, itu adalah rekayasa manusia. Dari dulu memang manusia sudah punya rencana jahat kok. Dari dulu Bapak Ibu. Saudara baca Alkitab kan? Coba saudara ingat, salah satu yang menonjol, Yusuf itu loh. Direncanakan jahat oleh siapa? Saudara-saudaranya. Saudara terdekat itu loh merencanakan jahat. Apalagi orang yang gak kenal. Apalagi mereka yang serakah, yang egois. Tambah mengerikan. Saudara, orang jahat ada di mana-mana. Tapi Tuhan kan bilang, kuasa Allah lebih besar dari segala kuasa di muka bumi ini. Termasuk kuasa manusia yang pegang uang terbanyak di dunia ini. Saya tetap percaya, saya izinkan untuk sidang jemaat benar-benar mendengar berita, tetapi saya juga mengajar jemaat untuk membaca Alkitab. Jangan hidup dalam dongeng. Lihat kenyataan, tapi pegang firman Tuhan. Saudara, jadilah bijak. Kalau membaca Alkitab, saya selalu anjurkan dipelajari dengan baik ayat itu. Jangan tafsir asal dan sembarangan. Saudara, saya percaya ya Bapak Ibu, malam ini kita mau menjadi pelaku firman. Karena waktu saya dengan saudara jadi pelaku firman, percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan selalu berkata ada sesuatu yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dan itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara kalau
mau kita menggenapinya. Yaitu Tuhan katakan, sabaslah hai kamu hamba yang baik dan setia. Jadilah hamba Tuhan, jadilah anak Tuhan yang baik, yang benar, dan yang setia. Saya percaya Bapak Ibu, yakinlah dengan Tuhan. Saudara, jangan luntur iman saudara. Seberat apapun pergumulan saudara, dengar malam ini, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ya, kalau nanti saya kadang-kadang ada banyak jemaat, Bu Vera tolong doakan. Maaf ya Bapak Ibu, ini karena setelah ini saya masih ada kegiatan dengan suami, jadi saya tidak bisa doakan satu-satu. Tapi saya yakin, saya percaya kalau saudara melakukan firman Tuhan, kuasa Tuhan akan terjadi. Puji Tuhan. Saya mengundang hamba-hambanya, para tim praise and worship. Saya percaya Tuhan mau kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Ya Bapak Ibu, firman ini bukan hanya sekedar saya sampaikan. Firman ini sudah saya praktekkan dengan suami. Kami berdua belajar untuk tidak hidup dalam dosa. Ya, meskipun namanya suami istri, Bu Vera pernah gegeran, pasti pernah. Karena kami tidak dilahirkan dari satu keluarga yang sama. Ada perbedaan. Saudara, tapi saya belajar untuk menjaga hati. Jangan simpan salah orang. Amin. Kedua, firman Tuhan katakan, saya juga menggenapinya Bapak Ibu. Saya mempelajari dan juga mempraktekannya. Tuhan katakan, jangan sampai kita berbuat jahat. Biarlah sikap kita bisa dikenal sebagai pribadi yang baik. Ya, saya yakin dan saya ini saudara ya, kalau mau dibilang, Bu Vera enggak takut vaksin. Saya itu bukan vaksinnya, bukan pengertian vaksin yang saya takuti. Saya ini takut jarum, saudara, jujur aja. Saya itu sudah waktu dengan, aduh wajib ya. Selama ini saudara, saya tuh enggak pernah ke rumah sakit. Saya pernah dibawa oleh suami saya ke rumah sakit karena keracunan makanan, dan itu kondisi saya sudah enggak terlalu sadar gitu ya. Jadi akhirnya mau tidak mau saya disuntikkan begitu. Tapi kalau saya ini sadar, saya berusaha enggak mau karena dari kecil, saudara ya. Jadi ini dampak saya ya gak tahu bagaimana saya ditakut-takuti dari kecil tentang jarum. Jadi sampai dewasa ini, sampai ada yang ketawa saudara ya, bilang gini, Bu Vera ini sama setan enggak takut, sama jarum kok takut. Iya, saya lebih berani sama setan. Saya bilang, setan Roh Kudus itu lebih berkuasa, Tuhan lebih berkuasa. Tapi yang namanya jarum, aduh saudara, saya mau tolak ya tetap aja. Tapi puji Tuhan ya, waktu vaksin pertama saya disuntik, loh enggak terasa Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya bilang, suntik meneh. Waduh saudara, saya percaya malam ini jadilah gereja Tuhan yang bisa jadi contoh, bisa jadi teladan ya. Mari kita sama-sama berdiri. Saya yakin, saya sangat percaya pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Kalau malam hari ini Bapak Ibu datang dengan berbagai banyak pertanyaan dan pergumulan, percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Jangan berdosa. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan jadilah masyarakat yang taat kepada aturan pemerintah. Saat kami berjalan Tuhan, kasih-Mu menerangi langkah kami. Tak akan pernah kami takut, tak akan pernah kami bimbang. Karena Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan dengan iman, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan
berjalan di hadapan Tuhan. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, aku bimbang. Amin. Karena aku tahu Kau bersama. Katakan dengan iman, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Mari sama-sama angkat kedua tangan Bapak Ibu. Katakan, Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya diingatkan Bapak Ibu dengan peristiwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ada di sebuah negara yang bisa dikategorikan bukan yang takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak mengajarkan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk melakukan pemberontakan yang tidak cocok dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan hanya minta kepada umat untuk tidak menyembah Allah lain. Itu saja. Kalau Bapak Ibu mempelajari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang diperintahkan oleh raja semua diikuti, termasuk mereka ganti nama. Itu nama mereka tuh sudah bukan nama lagi dari Israel, tapi udah nama yang berbau tidak rohani. Itu mereka pakai. Saudara, cuma satu yang Tuhan minta. Jangan ada Allah lain. Amin. Kalau manusia suruh kita menyembah bukan kepada Tuhan Yesus, saya sebagai hamba Tuhan, saudara, kita harus punya prinsip. Tapi kalau pemerintah hanya memberikan aturan-aturan untuk kebaikan kita juga, pemerintah tidak menyetop kita untuk beribadah. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita tinggal di negara di mana pemerintah kita memperbolehkan setiap orang melakukan ibadahnya sesuai dengan imannya. Jangan jadi masyarakat yang menjadi pemberontak. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Dengar, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat saudara. Tuhan akan menolong saudara tahun ini juga. Kalau saudara sungguh-sungguh, Tuhan akan melakukan yang terbaik. Saya percaya dengan Tuhan. Saya yakin dengan kuasa Roh Kudus. Saya beri waktu buat saudara, siapa saudara yang sedang bergumul. Tutup mata saudara, angkat kedua tangan saudara. Bicara dengan Tuhan. Saya tidak perlu dengar doa saudara, bicara dengan Tuhan. Saya sudah perintahkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan pasti menolong. Bukan kebetulan saudara hadir. Cuma Tuhan minta saudara percaya. Nurut be Tuhan. Terima kasih. Anahoria ralama-lama syadara lamayas. Kau lebih tahu yang terbaik. Bapa yang baik, hamba-Mu melepaskan berkat. Biar
biarlah setiap umat yang hadir dikuatkan, dihiburkan, diberi kemerdekaan. Kami tidak takut lagi, kami tidak gentar lagi, karena Tuhan penolong kami yang ajaib. Katakan dengan iman, dalam nama Yesus kami. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu serahkan setiap umat ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Siapapun yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun online, Tuhan beri kepada mereka sesuatu yang baik, supaya ada ucapan syukur dari setiap mulut kami. Terima kasih dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu melepaskan berkat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sungguh memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, menegur setiap kami. Untuk semakin hari kami semakin menjadi umat-umat-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Dan hidup kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Ibu Vera Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pertambah-tambahkan hikmat dari Tuhan, turun atas hamba-Mu, pengurapan yang baru terus turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Ibu Pendeta Vera bisa menjadi berkat Tuhan, dimanapun hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami Tuhan rindu memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup dan mampu memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Bersama-sama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari sama-sama kita memberikan korban persembahan, kita angkat pujian. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hidupku kau sejahtera. Oleh karena kasih-Nya
Saya ajak kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Maaf saudara, silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Ya, shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Vera, firman-Nya luar biasa ya malam hari ini. Ya cuma satu kata, taat tois. Ya, cuma itu Tuhan minta taat saja. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu ngasih aku, engkau melakukan perintahku." Ya, bahkan di ayat 21 dikatakan, "Barang siapa mendengarkan perintahku dan melakukannya, dia itu mengasihi aku." Barang siapa mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Bukan hanya Bapa mengasihi dia, aku pun akan mengasihi dia. Bukan hanya mengasihi dia, aku akan menyatakan diriku, menyatakan muliaanku kepada dia. Satu ayat taat. Bahkan Yohanes 15 ayat 7 hafal semua. Ya, jadi kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku dalam kamu, lakukan, minta apa saja. Yang luar biasa, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Kalau engkau mengasihi aku, melakukan perintahku, engkau mengalahkan dunia. Itu sebabnya taat toh. Ya, terima kasih Bu sudah ditegur kita malam hari ini, ya, supaya kita lebih taat sama Tuhan, ya, melakukan perintah. Baca firman Tuhannya jangan baca pokoknya baca, direnungkan. Apa maksudnya Tuhan itu apa? Jangan pokoknya moco. Dari Kejadian sampai Wahyu 5 kali, tapi tidak tahu apa isinya. Direnungkan firman Tuhan itu, apa maksudnya Tuhan? Maunya Tuhan itu apa? Pokoknya jangan asal moco, jangan. Ya, direnungkan, diselidiki, dipelajari apa maunya Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya karena pengumuman hari Sabtu ini, besok lusa ulang tahun Elroy di Jember. Ya, Elroy yang ke-14, ulang tahun yang ke-14, cabang kita di Jember. Nah, puji Tuhan tiba-tiba itu Ketua Elroy Manado datang hari Sabtu. Tak bilang kamu khotbah aja di Jember. Jadi nanti hari Sabtu Pak Bimbi, Ketua Elroy dari Manado datang, dan dia langsung ke Jember nanti Jumat malam, besok malam. Dan kita tim yang akan ke Jember ya hari Sabtu, ada ulang tahun Elroy yang ke Jember yang ke-14. Ya, kita doakan supaya semuanya lancar, Tuhan kasih cuaca baik. Oke. Langsung apa? Tutup. Langsung tutup aja. Tutup aja. Oke, Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Karena ini secara tutup, kita langsung berdoa tutup ya. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, terima kasih, kami beruntung. Kalau kami semua umat-Mu jemaat-Mu, kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada saat ini, sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis dalam situasi kondisi seperti ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, bahkan masih bisa menikmati berkat penyertaan perlindungan pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kondisi situasi seperti ini, itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap firman, biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman-Mu Tuhan meteraikan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Termasuk Tuhan yang cabang-cabang kami, baik itu yang ada di Malaysia juga. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah rumah tangga, ekonomi, masalah apa saja, Tuhan yang berikan jalan keluar. Yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka. Terima kasih, kebutuhan jemaat Tuhan cukupkan. Biar berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-Mu yang bekerja, berbisnis, Tuhan buat mereka berhasil. Dijauhkan daripada kebangkrutan, dijauhkan daripada kegagalan, dijauhkan daripada kemacetan. Buat mereka lancar, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah. Akal budi kepintaran Tuhan tambahkan mereka. Masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Hari Sabtu ini Tuhan ada ibadah ulang tahun Elroy di Jember yang ke-14.
Tuhan memberkati tim yang akan ke Jember pergi dan pulang, lindungi kami, sertai kami, biar kami boleh menjadi berkat dan kami diberkati. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Berkati Ibu Vera yang sudah menjadi saluran berkat kami malam hari ini. Tambahkan hikmat marifat, hikmat yang dari Roh Kudus Tuhan, tambahkan dimanapun dia berkata-kata, bukan lagi dia berkata-kata, tapi Roh Kudus yang berkata-kata oleh dia. Banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan, banyak bangsa boleh mengenal Yesus lebih lagi. Oleh Ibu Vera Tuhan, terima kasih, berkati keluarga Tuhan, berkati, dan juga akan berdoa untuk tim musik juga. Tuhan mau pakai mereka lebih heran lagi, kuasa urapan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga untuk berdoa untuk program-program Elroy ke depan. Tuhan memberkati, dan juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan menopang pelayanan kami, yang sudah memberikan persembahan, kembalikan berkat-berkat lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, biar malaikat Tuhan menyertai mereka, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan juga kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita di bawah maksud dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan juga persekutuan, penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.